Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Astriani. Saya adalah mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang teknik sampling. Jadi ada dua macam teknik sampling. Yang pertama yaitu probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Kita masuk di probability sampling. Jadi probability sampling itu ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang diberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Probability sampling ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sampel random sampling. Jadi, sampel random sampling ini adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Cara pengambilan sampel melalui beberapa cara, yaitu seperti undian atau kocokan arisan. Yang kedua adalah sampel random sistematik. Sampel random sistematik ini merupakan metode pengambilan sampel secara sistematik dengan interval atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menurut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematik, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah misalnya yang keberapa. Yang ketiga adalah sampel random berstrata atau stratified random sample. Ini merupakan metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen disebut strata, dan dari tiap strata tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen atau tidak sejenis. Yang keempat adalah sampel random berkelompok atau cluster sampling. Ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan terhadap sampling unit, di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok cluster. Sekarang kita masuk di non-probability sampling. Apa sih itu non-probability sampling? Jadi non-probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang dipilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan saja atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh si peneliti itu sendiri. Macam-macam non-probability sampling seperti yang pertama purposive sampling atau sampel pertimbangan. Sampel pertimbangan ini merupakan suatu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sedang diteliti. Yang kedua adalah accidental sampling atau sampel tanpa sengaja. Accidental sampling di sini adalah merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Yang ketiga adalah quota sampling atau sampel kuota. Di sini merupakan suatu metode pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan penelitian saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan terlebih dahulu oleh si peneliti. Lanjut, yang keempat adalah saturation sampling atau sampel jenuh. Jadi sampel jenuh ini merupakan teknik pengambilan sampel bisa juga dilakukan apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini syaratnya populasi tidak banyak atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Yang kelima adalah snowball sampling atau sampel bola salju. Sampel bola salju ini merupakan sampel yang diambil secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil sampai semakin besar.
Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu satu atau dua orang berdasarkan penelitian, bisa dijadikan sebagai sampel. Ya mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.